Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One News.com. Ketegangan antara Inggris dan Rusia kembali meningkat setelah pemerintah di London memberi kewenangan baru bagi militernya untuk menembak jatuh pesawat nirawak asing yang melintas di atas pangkalan militer. Kebijakan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran Eropa terhadap ancaman udara yang dikaitkan dengan Moskow. Informasi lainnya, pemerintah Australia mengecam Cina atas perilaku militer yang tidak aman dalam insiden yang melibatkan jet tempur Cina dan pesawat pengintai Australia di atas perairan Laut Cina Selatan. Dalam insiden itu, jet tempur Cina menjatuhkan suar di dekat pesawat pengintai Australia saat keduanya mengudara. Selengkapnya hanya di One News International. Polandia memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin agar tidak melintasi wilayah udaranya saat menuju KTT di Hungaria bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dengan ancaman penegakan surat perintah penangkapan internasional dari Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Menteri Luar Negeri Polandia, Radoslaw Sikorski, menegaskan jika Putin melewati langit Polandia, pemerintahannya bisa diperintahkan pengadilan untuk menahan pesawat dan menyerahkan Putin ke ICC di Den Haag. ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin pada 2023 terkait tuduhan kejahatan perang, termasuk deportasi ilegal ratusan anak Ukraina. Rusia menolak tuduhan tersebut dan tidak mengakui yurisdiksi ICC. Tetapi negara anggota ICC, termasuk Polandia, wajib menahan Putin jika memasuki wilayah mereka. Sikorski berharap delegasi Rusia memilih rute alternatif menuju KTT di Budapest agar tidak melintasi Polandia. Meski adanya ancaman dari Polandia, Hungaria dikabarkan siap menjamin keamanan kedatangan dan kepulangan Putin. Untuk mencapai Hungaria, tanpa melewati wilayah udara Ukraina, pesawat Rusia setidaknya harus melintasi satu negara anggota Uni Eropa yang semuanya merupakan anggota ICC. Sementara itu, Hungaria sendiri diketahui kini sedang dalam proses keluar dari lembaga tersebut. Sebagai anggota NATO dan sekutu utama Ukraina, Polandia terus menolak invasi Rusia sejak 2022 dan konsisten memberikan dukungan militer serta bantuan kemanusiaan kepada Kiev. Ketegangan antara Inggris dan Rusia kembali meningkat setelah pemerintah di London memberi kewenangan baru bagi militernya untuk menembak jatuh pesawat nirawak asing yang melintas di atas pangkalan militer.
Kebijakan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran Eropa terhadap ancaman udara yang dikaitkan dengan Moskow. Langkah tersebut diumumkan oleh Menteri Pertahanan Inggris John Healey pada Senin 21 Oktober 2025, menyusul serangkaian insiden drone yang terjadi di sejumlah negara Eropa. Inggris memandang situasi itu sebagai bentuk agresi yang semakin meluas dari Rusia. Sementara NATO menilai perlu adanya kesiapan baru menghadapi potensi ancaman udara. Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai laporan menyebut penampakan pesawat nirawak tak dikenal terjadi di atas bandara Jerman dan Denmark hingga menyebabkan gangguan penerbangan. Polandia juga sempat menembak jatuh beberapa drone berukuran kecil yang melintas di wilayahnya. Sementara Inggris, perangkat serupa sempat terdeteksi di beberapa pangkalan udara pada tahun sebelumnya, termasuk fasilitas yang digunakan pasukan Amerika Serikat. Healey menekankan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat perlindungan terhadap wilayah nasional. Pemerintah menilai agresi Rusia kini tidak hanya berfokus di kawasan timur Eropa, tetapi mulai meluas ke wilayah barat. Kewenangan hukum baru itu memungkinkan pasukan Inggris mengambil tindakan tegas terhadap setiap pesawat nirawak tak dikenal yang melintasi area strategis militer. Menurut laporan Reuters, penyelidikan bersama antara militer Inggris dan Amerika Serikat masih berlangsung terkait kemunculan drone di 3 pangkalan penting, yaitu RAF Lakenheath, RAF Mildenhall di Suffolk, dan RAF Feldwell di Norfolk. Namun, hingga kini belum ada informasi resmi mengenai asal-usul perangkat tersebut. Aliansi militer NATO disebut sedang menguji sistem pertahanan anti-drone terbaru di Eropa Timur untuk menghadapi ancaman serupa. Sementara itu, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas menilai negara-negara di kawasan tidak memiliki pilihan selain memperkuat pertahanan terhadap serangan nirawak.
Brussels juga dikabarkan sedang menyusun peta jalan pertahanan yang mempersiapkan Eropa menghadapi potensi konflik pada 2030 mendatang. Haley memperingatkan bahwa tingkat ancaman terhadap keamanan Eropa kini berada pada posisi paling serius sejak berakhirnya Perang Dunia II. Pemerintah Inggris menilai situasi geopolitik yang kian tegang menuntut kesiapsiagaan militer lebih tinggi untuk melindungi kepentingan strategis di kawasan. Israel kembali menjadi sorotan dunia setelah melancarkan serangan udara ke jalur Gaza meskipun gencatan senjata yang disepakati pada 10 Oktober masih berlaku. Aksi militer tersebut menewaskan puluhan warga Palestina dan memicu pertanyaan luas. Mengapa Israel kembali melanggar kesepakatan damai yang baru berjalan 2 pekan? Dalam waktu kurang dari 2 minggu sejak gencatan senjata diberlakukan, serangan Israel telah menewaskan sedikitnya 97 warga Palestina dan melukai lebih dari 230 orang menurut laporan Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikutip Al Jazeera Minggu 19 Oktober. Sebanyak 42 korban dilaporkan meninggal hanya dalam 1 hari akibat rentetan serangan udara di Gaza Selatan. Meski secara resmi gencatan senjata masih dinyatakan berlaku, kondisi di lapangan menunjukkan sebaliknya. Pesawat tempur Israel terus melancarkan serangan dengan intensitas tinggi ke sejumlah wilayah padat penduduk. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF beralasan bahwa serangan tersebut merupakan tindakan balasan atas serangan roket anti-tank yang diduga dilakukan Hamas di Rafah, yang menewaskan 2 tentara Israel. Beberapa jam setelah insiden itu, IDF meluncurkan lebih dari 20 serangan udara dan menghantam puluhan target di seluruh jalur Gaza. Namun, tak lama berselang, IDF menyatakan pihaknya kembali ke kesepakatan gencatan senjata, sebuah sikap yang dinilai kontradiktif oleh sejumlah pengamat internasional. Sayap militer Hamas, Brigade Izzuddin Al-Qassam, membantah tuduhan Israel tersebut. Dalam pernyataannya yang dikutip Reuters, kelompok itu menegaskan tidak ada aktivitas militer di Rafah dan menyebut Israel hanya mencari alasan untuk memulai kembali operasi militernya. Hamas juga menuding Israel sengaja menghentikan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza setelah serangan berlangsung, memperburuk situasi kemanusiaan di wilayah yang telah hancur akibat perang berbulan-bulan.
Beberapa analis menilai langkah Israel ini terkait tekanan politik di dalam negeri dan strategi militer yang belum rampung. Menurut laporan Haaretz, pemerintahan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menghadapi tekanan besar dari oposisi dan keluarga tentara yang tewas, yang menuntut tindakan tegas terhadap Hamas. Di sisi lain, militer Israel diduga ingin memperkuat posisinya di perbatasan selatan Gaza sebelum negosiasi lanjutan dengan mediator Mesir dan Qatar dimulai. Lembaga Crisis Group dalam analisis terbarunya menyebut bahwa Israel kerap menggunakan tuduhan serangan dari kelompok perlawanan sebagai dalih untuk melanjutkan operasi militer. Strategi semacam itu dinilai sebagai upaya mempertahankan efek deterensi dan menguji batas kesabaran komunitas internasional terhadap pelanggaran gencatan senjata. Sementara itu, PBB melalui Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengancam tindakan Israel yang dinilai melanggar komitmen kemanusiaan dan memperingatkan potensi krisis baru di Gaza. Dalam pernyataan resminya, OCHA menegaskan bahwa pelanggaran berulang terhadap kesepakatan damai hanya akan memperburuk penderitaan warga sipil yang sudah berada di ambang kelaparan. Dengan eskalasi terbaru ini, banyak pihak menilai peluang perdamaian jangka panjang di Gaza kembali memudar. Meski Israel berdalih bertindak atas dasar keamanan nasional, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa gencatan senjata yang rapuh kini kembali berada di ujung tanduk. Menteri Pertahanan Swedia memperingatkan masyarakat Eropa agar bersiap menghadapi kemungkinan perang dengan Rusia di tengah meningkatnya tensi keamanan dan langkah militerisasi di kawasan. Menteri Pertahanan Swedia Paul Johnson menyampaikan bahwa masyarakat di negara-negara anggota NATO harus mempersiapkan diri menghadapi potensi konflik dengan Rusia. Dalam wawancara dengan Redaction Network Deutschland atau RND, ia menekankan perlunya kesiapan mental dan militer untuk menjaga stabilitas perdamaian di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik. Pernyataan itu muncul bersamaan dengan percepatan pembangunan kekuatan pertahanan Eropa. Uni Eropa menggambarkan Rusia sebagai ancaman yang kian nyata, meskipun Moskow menolak tuduhan tersebut dan menilai sebagai bentuk pengalihan dari persoalan internal di Eropa. Dorongan peningkatan belanja militer juga sejalan dengan seruan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar negara-negara Eropa membeli lebih banyak senjata buatan Amerika, termasuk untuk memperkuat Ukraina. Johnson menilai langkah itu logis karena Eropa belum mampu memproduksi sistem persenjataan yang dibutuhkan dalam waktu singkat. Sejalan dengan desakan tersebut, Komisi Eropa meluncurkan peta jalan baru untuk memperluas pengadaan senjata bersama hingga mencapai 40% pada 2027. Kebijakan ini menekankan pentingnya investasi kolektif guna menghadapi perubahan dinamika keamanan global.
Swedia yang bergabung dengan NATO juga mulai menimbun cadangan pangan nasional untuk pertama kalinya sejak Perang Dingin. Langkah ini diambil sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat. Dengan alokasi dana sekitar 57 juta dolar Amerika Serikat yang akan digunakan mulai 2026 untuk membangun fasilitas penyimpanan di wilayah utara. Langkah serupa dilakukan Finlandia yang berencana menggelar latihan bawah tanah untuk menghadapi kemungkinan perang. Menyusul kekhawatiran terhadap meningkatnya ancaman Rusia di kawasan Nordik. Ketegangan antara Cina dan Australia kembali memanas setelah jet tempur Beijing dilaporkan melepaskan suar untuk mengelabui rudal musuh atau flare di dekat pesawat patroli militer Australia. Insiden tersebut dilaporkan terjadi di Laut Cina Selatan dan memicu adu mulut antara kedua negara. Dilansir New York Times, Kementerian Pertahanan Australia menyatakan bahwa sebuah jet tempur Cina jenis Su-35 melakukan manuver berbahaya. Dengan melepaskan flare di dekat pesawat patroli maritim P-8A Poseidon milik Angkatan Udara Australia atau RAAF pada minggu lalu. Insiden terjadi ketika pesawat Australia sedang menjalankan misi patroli pengawasan maritim di wilayah Laut Cina Selatan. Area yang selama ini menjadi pusat sengketa antara sejumlah negara di Asia Tenggara dengan Beijing. Pemerintah Australia menyebut telah menyampaikan keprihatinannya secara resmi kepada pemerintah Cina. Meski tidak ada kerusakan pada pesawat P-8A dan tidak ada personil yang terluka dalam insiden tersebut. Menanggapi tuduhan itu, Komando Teater Selatan Angkatan Udara Cina mengeklaim bahwa pesawat Australia telah memasuki wilayah udara Cina tanpa izin. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius berencana membeli 15 jet tempur siluman F-35 tambahan dari perusahaan Amerika Serikat Lockheed Martin. Pembelian tambahan ini diperkirakan menelan biaya sekitar 2,5 miliar euro berdasarkan dokumen rahasia untuk Komite Anggaran Parlemen. Sebelumnya, Jerman telah memesan 35 unit F-35 untuk menggantikan armada jet Tornado yang sudah menua.
Jet F-35 dirancang untuk menggantikan Tornado dalam menjalankan misi membawa bom nuklir Amerika Serikat yang ditempatkan di Jerman. Pada Juli lalu, pemerintah Jerman sempat membantah rencana pembelian tambahan, namun peningkatan anggaran pertahanan kini membuka peluang tersebut. Sumber militer menyebut ide pengadaan 15 jet tambahan sebenarnya sudah dibahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Langkah ini berpotensi menimbulkan ketegangan baru dengan Prancis terkait proyek jet tempur bersama mereka Future Combat Air System atau FCAS. Proyek FCAS yang diharapkan menjadi pesawat tempur generasi baru Eropa bisa terganggu jika Jerman lebih memilih teknologi Amerika Serikat. Namun jika disetujui, tambahan F-35 akan memperkuat interoperabilitas Jerman dengan sekutu NATO dan memperdalam ketergantungan pada sistem pertahanan Amerika. Pemerintah Australia mengecam Cina atas perilaku militer yang disebutnya tidak aman. Dalam insiden yang melibatkan jet tempur Cina dan pesawat pengintai Australia di atas perairan Laut Cina Selatan. Dalam insiden itu, jet tempur Cina menjatuhkan suar di dekat pesawat pengintai Australia saat keduanya mengudara. Departemen Pertahanan Australia dalam pernyataannya seperti dilansir AFP Senin 20 Oktober 2025. Mengatakan bahwa pesawat mengintai Poseidon miliknya sedang melakukan patroli pengintaian di atas Laut Cina Selatan pada Minggu 19 Oktober. Ketika didekati oleh sebuah jet tempur Cina tersebut menurut Departemen Pertahanan Australia melepaskan suar dalam jarak dekat dengan pesawat pengintai Australia. Aksi tersebut dianggap oleh Canberra membahayakan awak pesawat mereka. Insiden tersebut menjadi babak terbaru dari serangkaian insiden antara Australia dan Cina. Di wilayah udara dan jalur pelayaran Asia yang semakin diperebutkan. Marles mengatakan bahwa Australia telah mengangkat insiden tersebut dengan para diplomat Cina di Canberra dan Beijing.
Hubungan Thailand dan Kamboja kembali menegang setelah pemerintah Kamboja melaporkan dugaan intimidasi militer Thailand ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pasukan Thailand disebut menebar teror psikologis dengan menyiarkan suara-suara menyeramkan di sepanjang perbatasan kedua negara. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Kamboja melaporkan bahwa unit militer Thailand menggunakan pengeras suara besar untuk memutar suara menyerupai jeritan dan ratapan hantu di malam hari. Aksi tersebut disebut mirip dengan tren sound horeg yang sempat viral di Indonesia. Suara yang diputar tanpa henti itu diselingi efek seperti deru mesin pesawat dan ledakan kecil, membuat warga perbatasan sulit tidur dan mengalami gangguan kecemasan. Dalam pernyataannya yang dikutip The Guardian pada Senin 20 Oktober 2025, Komnas HAM Kamboja menilai aksi itu mengganggu ketenangan warga dan berpotensi memicu eskalasi antara kedua negara. Pemerintah Kamboja menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pelecehan psikologis dan pelanggaran hak asasi manusia. Mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, mengecam keras tindakan itu dan menyebutnya tidak manusiawi. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah Kamboja telah mengirim surat resmi ke Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Volker Turk, pada 11 Oktober. Dalam surat tersebut, Kamboja menuduh militer Thailand melanggar semangat gencatan senjata yang disepakati oleh negara-negara ASEAN. Hun Sen menyebut bahwa aksi provokatif tersebut mempermalukan hubungan antar negara kawasan dan bertentangan dengan prinsip perdamaian regional. Situasi ini muncul di tengah gencatan senjata rapuh antara kedua negara yang difasilitasi Malaysia setelah pertempuran sengit pada Juli lalu yang menewaskan puluhan orang. Meskipun konflik bersenjata telah mereda, warga di perbatasan melaporkan masih mendengar suara keras dari arah Thailand setiap malam. Perdana Menteri Hun Manet telah memerintahkan Menteri Luar Negerinya untuk membawa persoalan ini ke pembahasan bersama Malaysia selaku mediator ASEAN. Hun Manet menegaskan bahwa Kamboja menghormati kedaulatan negara lain, namun tidak akan tinggal diam terhadap tindakan yang dianggap mengancam ketenangan dan kesejahteraan warganya. Perusahaan pertahanan Perancis KNDS dan anggota Angkatan Bersenjata Perancis pada Senin 20 Oktober memamerkan berbagai sistem di sebuah pangkalan militer di Perancis Selatan. Termasuk howitzer gerak mandiri Caesar yang telah menjadi andalan di Ukraina, ujar seorang perwakilan perusahaan. Howitzer dan kru mortir Caesar menembakkan peluru tajam, sementara helikopter dan unit anti-drone dikerahkan dalam sebuah demonstrasi yang ditujukan kepada delegasi militer dari berbagai negara di Eropa, Timur Tengah, dan Asia Tenggara.
Sistem ini menembakkan peluru 155 mm pada jarak hingga 40 km, menurut KNDS. Puluhan howitzer gerak mandiri Caesar telah dipasok ke Ukraina sejak dimulainya invasi besar-besaran Rusia ke negara itu. Kiev telah membeli beberapa howitzer Perancis, sementara Perancis, Denmark, dan negara-negara lain juga telah memasok Caesar kepada pasukan Ukraina. Musim semi lalu, Prancis juga berjanji untuk mengirimkan semua sistem yang akan diproduksi pada tahun 2025 ke Ukraina. KNDS memperkirakan total 113 unit akan dikirimkan ke Ukraina pada akhir tahun. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.